Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Selamat menyaksikan. Saat ini, seluruh provinsi Jekwei dalam siaga tinggi, jadi jika mereka bertuju mencoba pergi dengan tenang, mereka sangat mungkin ketahuan, dan pasti dikejar oleh musuh. Rencana Long Hao Shen sangat sederhana. Itu terdiri dari melancarkan serangan mendadak ke pusat pemerintahan yang terletak di kota Mayor Jekwei, untuk menyebarkan kekacauan di kota, dan menyebabkan iblis yang berbaring di luar berbondong-bondong ke dalam kota, memungkinkan mereka untuk pergi dengan lebih lancar. Ini tidak diragukan lagi merupakan langkah berbahaya, tetapi dengan keberadaan menara keabadian, jumlah bahayanya dapat diabaikan. Dan lebih jauh lagi, meskipun dua atau bahkan lebih regu pemusnah pemburu iblis hadir di kota, mereka tidak dapat segera muncul, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah melancarkan serangan sebelum mundur, dan tidak terjerat dalam pertempuran. Kelompok 7 dengan cepat maju menuju kediaman resmi, tetapi setelah hanya melewati satu jalan, mereka bertemu dengan patroli iblis Jekwei. Sekelompok 20 iblis Jekwei menghalangi jalan mereka, dipimpin oleh iblis Jekwei yang mengamuk, "Siapa kamu? Lepaskan tudung yang menutupi kepalamu." Long Hao Shen perlahan mengangkat kepalanya, dua kilatan tebal dan sedingin es keluar dari matanya, "Setan bulan sedang bekerja. Anda mencari kematian." Dengan membalik tangannya, dipelototi oleh mata iblis ungunya, iblis Jekwei segera tersandung mundur beberapa langkah, dengan tergesa-gesa, "Jadi kamu adalah senior dari klan iblis bulan. Permintaan maaf saya." Mendengus dingin, Long Hao Shen menunjukkan kesombongan yang berlebihan dari iblis bulan. Tidak memperhatikan sedikit pun Jekwei ini, dia memimpin rekan-rekannya dan terus melakukan pengeroyokan. Pertahanan di dalam kota Mayor City memang sangat ketat. Jarak dari bagian tim ke kediaman resmi tidak bisa dianggap besar, tetapi dalam perjalanan, mereka bertemu dengan 5 patroli. Meskipun demikian, mengandalkan penyamaran mereka sebagai bulan iblis, mereka tidak menemui rintangan apapun. Lambang mereka dan kemiripan mencolok Long Hao Shen dengan iblis bulan, karena penampilannya yang tampan, terbukti sangat berharga. Di kejauhan, pusat pemerintahan mulai terlihat. Dibandingkan dengan kediaman resmi di kota-kota aliansi kuil, tempat ini hanya bisa digambarkan dengan kata-kata, sederhana dan kasar. Hanya memiliki 2 lantai, namun menempati area yang cukup luas. Bangunan itu tampak kuno, dan banyak area rusak, dengan jejak yang tidak diterapkan dengan baik. Long Hao Shen membawa rekan-rekannya ke sudut gelap di sebuah gang, dan memberikan sinyal mata kepada Lin Xin, sementara itu tubuhnya bersinar dengan kilatan cahaya keemasan, muncul di sisinya tanpa suara. Dia telah mendapatkan kembali kekuatannya bersama dengan Long Hao Shen, dan secara alami pulih sepenuhnya. Long Hao Shen mengangguk ke Lin Xin, "Bersiaplah, dan ketika mantra dimulai, aktifkan milikmu juga." Lin Xin mengangguk, mengungkapkan ekspresi penuh kegembiraan, bahkan mengandung beberapa kekejaman. Dengan lambaian tangannya, sebuah gulungan ajaib muncul di tangannya. Yating mengangkat tongkatnya, melantunkan mantra dengan merdu. Berdiri di tengah kelompok Long Hao Shen, dia mencoba meredupkan cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya sebanyak mungkin. Mantra Yating merdu dan efektif, dan esensi cahaya yang menyebar darinya tumbuh semakin padat, karena aura cahaya yang sangat besar secara bertahap menjadi tidak mungkin untuk disembunyikan, menyebar keluar. Pusat pemerintahan secara bertahap menunjukkan beberapa gerakan. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan esensi cahaya yang padat ini? Langkah tergesa-gesa sudah mulai terdengar, dan dengan cepat, sebuah patroli muncul di garis pandang Long Hao Shen. "Apa yang kalian semua lakukan di sini?" Iblis Jekwei dengan cepat menyerbu kelompok. Long Hao Shen dengan pandangan dingin, Long Hao Shen memberi perintah, "Jangan biarkan siapapun hidup." Mengikuti perintahnya, Wang Yuan sudah mengambil langkah besar. Meluncur 3 meter dengan setiap langkah, dan menginjak tanah dengan keras dengan kaki kirinya, dia menyambut patroli iblis Jekwei di tanah. Iblis Jekwei itu secara refleks melemparkan tombak mereka ke Wang Yuan, tetapi dia bahkan tidak menghindari ini, bahkan tidak menggunakan perisai jiwa ilahi untuk memblokir ini. Di udara,
Penjaga spesial peraknya mengeluarkan riak cahaya perak, menunjukkan armor spasial yang sangat mengesankan, yang menghentikan semua tombak yang terbang ke arahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan seekor harimau di tengah-tengah sekawanan domba. Di tangan Wang Yuan, perisai jiwa ilahi berayun, membuat gerakan horizontal sebelum berceceran ke depan. Jeritan disertai dengan percikan darah memenuhi seluruh jalan, karena tubuh bulan iblis terlalu lemah dibandingkan dengan perisai jiwa ilahi. Di depan perisai berat yang menakutkan itu, tidak ada satu pun mayat utuh yang tersisa. Mata Keir terbuka lebar, menyembunyikan dirinya di belakang punggung Long Hao Shen, dia bahkan gemetar melihat pemandangan ini. Adegan di depan matanya terlalu kejam. Melihat anggota tubuh bulan iblis yang tersebar terbang ke segala arah, dan semburan darah mereka, menyemburkan dinding di sisi jalan, wajahnya benar-benar pucat. Dalam beberapa hari terakhir, dia selalu mengikuti Wang Yuan dan Chen Ying'er. Bagaimana dia bisa berharap bahwa gadis jangkung dan sangat baik hati ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, dan dapat bertindak dengan kekerasan seperti itu? Long Hao Shen memandang Keir dalam diam, merasakan perubahan suasana hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Keir, yang kehilangan ingatannya, harus dirangsang dalam semua aspek dengan harapan untuk memulihkan ingatannya. Di antaranya, pertempuran adalah bagian yang tak terpisahkan. 20 bulan iblis Jakue tampak tidak berbahaya di depan Wang Yuan, yang akhirnya bisa melampiaskan amarah batinnya. Dia tidak menggunakan kemampuan apapun, sepenuhnya mengandalkan teknik pertempuran, dan kekuatan destruktif dari perisai jiwa ilahi. Selama dia berhenti, tidak ada seorang pun di Jakues Demons Patrol ini yang bisa bernapas. Namun, bahkan lebih iblis Jakues bergegas ke arah mereka sekarang. Long Hao Shen memberi tahu Keir dengan suara rendah, tetap dekat denganku. Jangan takut, aku akan melindungimu. Tidak peduli apa, selama aku masih hidup, aku pasti akan berdiri di depanmu dan melindungimu dengan hidupku. Untuk beberapa alasan, mendengar dia mengatakan ini, kepanikan yang memenuhi Keir berkurang, dan dia tiba-tiba memiliki perasaan yang benar-benar aman ketika berdiri di sisi pria tampan ini. Perasaan aman ini sangat mengurangi ketakutannya. Hampir tanpa disadari, Keir mengambil inisiatif untuk pertama kalinya setelah kehilangan ingatannya untuk mengambil tangan Long Hao Shen. Tangan kecilnya terasa sedingin es, dan Long Hao Shen membungkus tangannya sendiri hampir secara refleks untuk menghangatkannya, menunjukkan senyum padanya. Sementara itu, pertempuran sedang berlangsung. Posisi yang dipilih kelompok Long Hao Shen adalah jalan buntu, dan dengan demikian musuh hanya bisa mendekat dari satu arah. Setelah Wang Yuan menyelesaikan putaran pertama pembantaiannya, Sima Xian naik dan bertukar dengannya. Dibandingkan dengan Wang Yuan, kemarahan Sima Xian bahkan lebih fluktuatif, mengambil bentuk tampilan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Bola cahaya energi terbang langsung di jalan sempit ini, di mana tidak ada iblis Jakues yang bisa menghindar. Ketika perisai jiwa ilahi digunakan, setidaknya ada anggota tubuh yang patah, tetapi sekarang yang tersisa hanyalah pasta daging. Kemampuan Smash sepenuhnya muncul, dikombinasikan dengan kemampuan dari evolusi bola cahaya energi dan 3 ledakan, menyapu semuanya oleh angin. Apalagi iblis Jakues biasa, dari langkah ke-6 yang mencapai tempat ini untuk pertama kalinya, segera dihadapkan dengan bola cahaya energi menghasilkan hasil yang bisa dibayangkan dengan baik. Musuh dikirim terbang dan tombaknya hancur. Sima Xian kemudian menindaklanjuti dengan pukulan lain, segera menyingkirkannya. Mantra Yating akhirnya selesai. Melambaikan tongkat di tangannya, pada saat suku kata terakhirnya dilantunkan, kilatan cahaya keemasan yang sepenuhnya tembus cahaya naik ke langit. Bola cahaya keemasan ini tumbuh semakin besar, tetapi karena jaraknya tumbuh, ukurannya tampak tidak berubah dalam prosesnya, seolah-olah tetap sebesar itu sepanjang waktu. Namun, ketika bola cahaya keemasan ini naik ke puncaknya, dan mulai turun, ukurannya mulai terlihat semakin besar di depan umum. Dan tujuannya adalah pusat pemerintahan kota mayor Jakues. Long Hao Shen mengangguk kepada Lin Xin, yang segera beraksi. Gulungan merah di tangannya tiba-tiba terbuka, dan esensi elemen api yang sangat kuat meledak darinya.
Bola api seukuran kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan berturut-turut dengan cepat darinya. Lin Xin memiliki satu tangan pada gulungan itu, sementara yang lain meraih kristal awan apinya, mengandalkan kontrol sihirnya yang tangguh untuk memandu bola api ini dengan suara mendesing, membelahnya. Yang satu bertujuan untuk menghancurkan jalan-jalan, sementara yang lain mengarah langsung ke kediaman resmi. Ini adalah gulungan sihir ofensif dari langkah kelima, hujan api, versi yang diperkecil dari hujan meteorot api. Tapi kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Ini bukan bola api biasa, tapi bola api peledak. Lebih lanjut menambahkan kontrol akurat Lin Xin, yang terjadi selanjutnya adalah ledakan mengerikan yang terjadi di pusat pemerintahan. Namun, ini baru permulaan. Lin Xin terus mengubah gulungan, dan dalam waktu singkat, dia sudah tore 6 di antaranya, 3 dari langkah kelima dan 3 dari langkah ke-6. 6 sihir ofensif yang kuat semuanya menabrak kediaman resmi. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki bisa terdengar dari jauh. Dari suara itu, orang dapat menentukan bahwa pembangkit tenaga listrik akan datang. Tapi tepat pada saat ini, bola cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Yating akhirnya mendarat. Ketika bola cahaya mendekati kediaman resmi, semua orang melihat dengan kaget bahwa diameternya hampir 10 meter. Apakah itu hal yang menakutkan? Lin Xin benar-benar tercengang saat mengatakan ini. Segera, cahaya putih yang mengerikan turun di atas kediaman resmi, membentuk pilar cahaya putih sepanjang lebih dari 100 meter. Tampaknya setiap gelombangnya menerangi seluruh kota mayor Jakues, dan fluktuasi cahaya yang mengerikan bahkan membuat Long Hao Shen, yang dipilih oleh Dewi Cahaya, merasakan jantungnya berdebar-debar. Setelah menyelesaikan mantra ini, Yating segera kembali ke tubuh Long Hao Shen. Mantra ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya, dan dilantunkan untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah bukti masalah nilai saat melepaskan mantra ini. Ini adalah mantra dari langkah ke-8, yang diperoleh Yating dengan mencapai langkah ke-7 bersama dengan Long Hao Shen, dan mantra paling kuat yang bisa dia gunakan, yang disebut meteor cahaya. Bahkan di antara mantra langkah ke-8, cahaya meteor berada di peringkat di antara yang terbaik. Tapi mantra ini juga memiliki banyak kekurangan. Yating menjadi langkah yang lebih rendah, waktu nyanyian terlalu lama, dan konsumsinya sangat besar. Bahkan setengah dari energi spiritual Long Hao Shen dikonsumsi olehnya untuk menyelesaikan mantra. Selanjutnya, waktu inkubasi cahaya meteor juga sangat lama. Dari keadaan awalnya sebagai bola cahaya, ia akan terus menyerap esensi cahaya di udara untuk mendapatkan ukuran dan kekuatan. Mantra ini seperti magnet besar, memperkuat dirinya sendiri dengan menyerap sejumlah besar esensi cahaya di udara mereka. Jika tidak, Yating tidak akan bisa menggunakannya. Sebaliknya, pada saat meteor cahaya turun, target serangan tidak akan dikunci. Dengan demikian, penghancuran sebuah bangunan adalah penggunaan yang optimal. Kami akan pergi, Long Hao Shen berkata dengan teriakan rendah, sebelum tiba-tiba melebarkan 4 sayap di punggungnya. Menarik tangan Keier, dan membawa rekan-rekannya ke udara, dia bergegas keluar dari jalan seperti sambaran petir sebelum sayap spiritualnya tiba-tiba menghilang. Ketika mereka mencapai jalan lain dengan penerbangan, mereka maju dengan kecepatan tinggi ke arah bagian tim. Pada saat itu, kota mayor Jakues sangat gempar. Dari menderita pemboman ajaib Lin Xin dan Yating, kota itu dalam kekacauan total. Secara khusus, kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya meteor terlalu menakutkan. Setidaknya 4 komandan Jakues segera dikirim ke kematian olehnya, dan untuk mempertahankan kursi pemerintahan, satu-satunya kepala Jakues yang tersisa bentrok melawan meteor cahaya, akhirnya terluka parah. Di kediaman resmi, memanjang dengan diameter 100 meter, lubang besar sedalam 15 meter menggantikan bangunan aslinya. Seluruh serangan ini terlalu mendadak. Dari saat fluktuasi sihir terdeteksi hingga selesai, hanya 1/4 jam berlalu. Begitu mereka mendapatkan informasi, kedua penghapus pemburu iblis bergegas kembali, tetapi serangan itu sudah berakhir, dan hanya pemandangan berantakan yang tersisa untuk mereka lihat. Dan kelompok Long Hao Shen telah menghilang jauh sebelumnya.
Dengan lancar kembali ke bagian tim, sambil membunuh beberapa tim patroli lagi dalam perjalanan mereka, Long Hao Shen tidak berhenti setelah kembali ke terowongan. Membawa rekan-rekannya keluar kota melalui terowongan, mereka segera menggunakan penutup malam untuk menuju ke arah timur laut. Semuanya dalam perhitungan Long Hao Shen, meluncurkan serangan ke arah kota Mayor Jacques tidak dilakukan karena dorongan hati, tetapi setelah pertimbangan yang cermat. Serangan ini memungkinkan tidak hanya untuk secara efektif membunuh beberapa Jacques Demon, tetapi yang lebih penting menarik perhatian dari musuh. Ini juga untuk memberitahu musuh bahwa mereka berada di kota Mayor Jacques dan tidak pergi. Setidaknya untuk jangka waktu tertentu, perhatian musuh akan tetap berada di kota Mayor Jacques, karena mereka memanfaatkan ini untuk pergi, mengincar provinsi Andro. Kemampuan Keir tidak hilang, hanya saja dia sepertinya tidak banyak menggunakannya. Selalu tinggal di belakang Long Hao Shen, wajahnya menjadi pucat, tanpa ketakutan oleh pembantaian sebelumnya. Melihat sikap seperti ini darinya hanya membuat semua orang merasakan sakit yang lebih besar. Belum lama ini, Ratu Pembunuh, Putri Suci Samsara Keir, tidak pernah menunjukkan rasa takut untuk membantai iblis. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan jejak kelompok 7 Long Hao Shen. Setelah peristiwa ini, iblis akan meluncurkan operasi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun terakhir. Dalam perjalanan mereka, karena cadangan makanan dan air mereka cukup, mereka melakukan yang terbaik untuk tidak melewati kota iblis manapun, tinggal di hutan belantara. Dipandu oleh peta mereka dan arah matahari, mereka melakukan perjalanan siang dan malam untuk bergegas ke Provinsi Andro. Seperti yang dijelaskan Yue sebelumnya, semakin mereka menjelajah ke timur, semakin santai para penjaganya. Namun, populasinya meningkat, itu karena pantai timur adalah garis hidup bagi iblis. Tanpa cadangan ikan pesisir, iblis akan menyerah pada aliansi kuil sejak lama. Seluruh perjalanan tanpa cegukan besar. Ketika mereka bertemu iblis, mereka akan mengandalkan status klan iblis bulan untuk menyembunyikan diri dan berhasil melewatinya. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di hutan belantara, tetapi kecepatan mereka masih sangat cepat. Tetapi untuk tujuan keamanan, mereka tidak menggunakan sayap spiritual mereka. 15 hari kemudian, mereka akhirnya memasuki Provinsi Andromalius. Rawa-rawa kesuraman terletak di bagian utara provinsi, sehingga mereka melakukan perjalanan ke utara. Meskipun semuanya berjalan lancar, Long Hao Shen masih merasa tidak nyaman, karena Keir tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebaliknya, dia menjadi lebih diam dan lebih bingung daripada di awal. Hanya menemani Long Hao Shen dalam diam setiap hari, dia akan melihat hal-hal yang tampak baru dan aneh baginya, menyebabkan dia sering menatapnya tanpa daya. Setiap kali ini terjadi, dia akan merasa kesulitan bernapas karena rasa sakit. Tapi dia juga tidak menunjukkan terlalu banyak perhatian padanya. Dalam kasus dia menjadi terlalu intim, Keir akan diintimidasi dan menghindarinya. Padahal, untungnya dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melawannya. Keir tampak tidak percaya pada semua orang, hanya menaruh kepercayaan pada Long Hao Shen. Selanjutnya, dia kadang-kadang sakit kepala, dan setiap kali ini terjadi, wajahnya akan menjadi sangat pucat, dan energi spiritual di tubuhnya akan berfluktuasi dengan hebat. Long Hao Shen sesekali memeriksa energi spiritual Keir. Meskipun Keir tidak berkultivasi dengan cermat, energi spiritualnya meningkat dengan cepat, totalnya melebihi 8.500 unit, seolah-olah langsung menuju tanda 10.000 unit. Berdasarkan kecepatan ini, dalam waktu tidak kurang dari setengah tahun, dia akan mencapai kemacetan antara langkah ke-6 dan ke-7. Mengenai kondisinya saat ini, Long Hao Shen sama sekali tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah merawatnya dengan baik dan membiarkannya pulih sendiri. Tetapi penderitaannya saat ini membuat Long Hao Shen merasa bahwa dia sangat jauh dari kesehatan penuh sehingga tampaknya akan selamanya pulih sepenuhnya. Melihat tanah di hutan belantara, Long Hao Shen menghentikan kemajuannya, mengerutkan alisnya, tidak heran kedua belah pihak mencocokkan kekuatan satu sama lain dengan baik meskipun iblis terus menyerang. Jadi, mereka memiliki begitu banyak sumber daya.
Titik lemah terbesar iblis adalah kurangnya sumber daya produktif mereka. Hal ini menyebabkan kekurangan parah di berbagai daerah. Pertama, makanan mereka, kemudian daerah layak huni, dan kemudian potensi bawaan mereka. Hal-hal ini tampaknya mudah diselesaikan tetapi penuh dengan komplikasi. Hanya kekurangan makanan yang menyebabkan bahkan makhluk yang dikuasai seperti kaisar dewa iblis banyak masalah.